Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita bertemu lagi dengan Kak Dwiki ya pada kegiatan Pramuka secara daring. Oke, sebelum kita mulai, mari kita awali dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, langsung saja dari Kak Dwiki. Untuk materi hari ini nanti kaitannya tentang pengenalan kepramukaan, siaga dan penggalang. Nah, materinya adalah tanda pengenal pramuka. Nah, sebelumnya di layar yang nanti akan kakak sampaikan, tanda pengenal pramuka itu apa? Nah, mari kita lihat di layar yang kakak sediakan. Nah, tanda pengenal pramuka adalah tanda pengenal atau tanda yang dikenakan oleh seorang pramuka pada seragam pramuka yang menunjukkan jati dirinya sebagai seorang pramuka, satuan tempatnya bergabung, jabatan, kemampuan, dan kecakapannya, dan penghargaan yang telah diterimanya. Itu adalah tanda pengenal pramuka. Lalu selanjutnya adalah fungsi tanda pengenal pramuka. Apa saja fungsinya? Nah ya, yang pertama adalah sebagai alat pendidikan, kedua sebagai alat pengenal, tiga sebagai tanda pengakuan atau pengesahan, empat sebagai tanda penghargaan. Selanjutnya adalah tanda umum. Tanda umum dipakai secara umum oleh semua anggota gerakan pramuka yang sudah dilantik, baik putra maupun putri. Nah, biasanya untuk tanda umum yang semuanya sudah memilikinya ya. Apa saja tanda umumnya? Nah, mari kita lihat di sini. Yang pertama ada topi pramuka ya. Ini ada topi, ada baret yang biasa digunakan untuk seorang penggalang di sini ya. Nah, ini adalah rajut. Ya, rajut juga ini untuk yang putri. Nah, kalau untuk siaga biasanya seringnya itu kelihatannya itu topi ya, tapi ada juga yang menggunakan baret itu juga ada. Nah, lalu selanjutnya ada ini adalah setengah leher atau biasa disebut dengan hasduk ya, warnanya merah putih. Lalu untuk selanjutnya adalah tanda WOSM atau ini adalah lambang kepanduan dunia di sini. Untuk yang berbentuk lingkaran itu untuk putri, yang kotak atau persegi ini berbentuk atau ini untuk putra ya, pramuka untuk putra ya. Untuk yang putra itu biasanya letaknya berada di dada sebelah kanan di atas nama ya, di atas bed nama ya. Lalu untuk yang putri biasanya berada di bagian kerah seperti itu. Lalu selanjutnya ini adalah tanda golongan. Yang hijau adalah siaga, yang merah adalah penggalang. Ini di sini ya. Dan ini yang atas yang lingkaran itu putri, yang di bawah itu adalah untuk putra. Lalu selanjutnya ada ini adalah tanda pelantikan. Tanda pelantikan yang biasa kalian gunakan di sini. Pada yang berbentuk lingkaran itu adalah untuk putri. Kalau yang berbentuk sebelah ketupat di sini ya, ini adalah untuk yang putra. Nah, ini ya, jangan sampai keliru untuk tanda umumnya. Lalu selanjutnya adalah tanda satuan. Nah, tanda satuan itu seperti apa? Ya, tanda satuan itu menunjukkan satuan atau kuartir tertentu tempat seorang anggota gerakan pramuka bergabung. Nah, sebelum kita ke tanda satuan yang berada di wilayah-wilayah, kita perlihatkan dulu di siaganya. Nah, siaga, nah regu siaga atau kelompok siaga itu namanya apa? Ya, benar sekali, namanya itu adalah barung. Nah, sini untuk siaga nama kelompok adalah nama barungnya. Nah, biasanya nama barung itu berupa warna, nama warna ya.
semuanya itu berbentuk segitiga. Nah, ini ya ada merah, hijau, biru, kuning. Di bawahnya itu ada warna merah muda atau pink ya di sini. Pink, coklat, putih, hitam atau ungu ini. Ya, berbentuknya segitiga. Lalu untuk yang penggalang itu nama kelompok golongan penggalang itu adalah regu. Nah, ini ya. Ada regu putra dan putri. Kalau putra itu cenderungnya adalah nama hewan, ya. Kalau untuk putri itu nama bunga di sini, ya. Oke, itu adalah tanda satuan dalam setiap golongan siaga dan juga penggalang. Lalu tanda satuan selanjutnya itu adalah lencana wilayah. Nah, di sini kita masuknya adalah Jawa Tengah ya, provinsi Jawa Tengah. Untuk pita wilayah kita menggunakannya adalah Kabupaten Banyumas. Ini hanya sebagai contoh saja ya. Untuk yang rencana wilayah dan juga pita wilayah itu letaknya berada di bahu sebelah kanan beserta dengan pita nomor atau nomor gudegnya. Untuk nomor gudeg itu juga berada di sebelah kanan ya, berarti di bawahnya lencana wilayah ya, di bawahnya lencana wilayah dan di atasnya di atasnya lencana wilayah dan di bawahnya pita wilayah itu ya. Ini nomor gudeg yang di sini adalah sebagai contoh saja ya. Lalu selanjutnya adalah tanda jabatan. Nah, tanda jabatannya bagaimana? Ya, tanda jabatan itu menunjukkan jabatan dan tanggung jawab seorang anggota gerakan pramuka dalam lingkungan organisasi gerakan pramuka. Nah, di sini ya, tanda pemimpin baru utama dan wakilnya, yaitu tanda pemimpin baru utama pada siaga. Yang pertama ini ya, ini untuk siaga dulu. Nah, tanda pemimpin baru utama pada siaga itu adalah sulung. Pemimpin barung dan wakilnya dibuat dari kain. Itu tandanya ya, tandanya itu berbentuk janur atau daun kelapa. Warnanya itu hijau dan berukuran panjangnya 5 cm, lebarnya 0,7 cm. Dan jarak tiap janur itu adalah 0,5 cm, berarti nggak nyampe 1 cm di situ. Oke, selanjutnya pemimpin barung utama memakai 3 helai janur hijau atau sulung ini. Jadi seorang sulung itu pakainya 3 helai janur hijau ya di sebelah kiri, di bahu sebelah kirinya. Lalu pemimpin barung memakai 2 helai janur hijau. Lalu untuk yang wakil memakai 1 helai janur hijau, itu untuk yang siaga. Lalu untuk yang penggalang atau pemimpin regu utama dan wakilnya, yaitu sama-sama dengan di atas dengan janur berwarna merah ya. Nah, pemimpin regu utama itu adalah pratama ya. Lalu untuk selanjutnya pemimpin utama atau pratama memakai 3 helai janur merah. Itu adalah seorang pratama, sama seperti siaga, tapi bedanya adalah warnanya saja. Lalu untuk selanjutnya pemimpin regu memakai 2 helai janur merah ya. Pemimpin regu dan utama itu beda ya. Kalau pemimpin regu itu di bawahnya pemimpin utama, seperti itu. Lalu selanjutnya wakil pemimpin regu memakai 1 helai janur merah. Nah, seperti itu. Itu untuk yang tanda jabatan pada siaga dan juga penggalang. Lalu bagaimanakah gambarnya? Nah ini adalah janur, gambar janur ya. Untuk yang hijau ini untuk siaga ya, dan yang merah ini untuk penggalang. Nah, kalau yang kuning untuk siapa? Nah, kalau ini adalah ambalan. Ini biasanya digunakan ketika sudah ke jenjang menengah atas atau ke jenjang SMA ya, SMA atau
SMK ya. Di situ ini warna kuning karena kalian masih sekolah dasar ya, jadi ada yang siaga dan juga penggalang. Nah ini ya tingkatnya. Kalau jalurnya 3 tadi, kalau untuk siaga sulung, untuk penggalang itu namanya pratama. Kalau pemimpin barung itu 2 ya. Pemimpin barung ada 2 untuk yang siaga. Kalau yang untuk yang penggalang itu ada 2 pemimpin regu ya. Kalau wakil pemimpin barung itu 1 helai, pemimpin regu, wakil pemimpin regu maksudnya, yaitu ada 1 helai, seperti itu. Lalu untuk berikutnya adalah tanda kecakapan, yaitu tanda kecakapan menunjukkan kecakapan, keterampilan, ketangkasan, kemampuan, sikap, tingkat usaha seorang pramuka dalam bidang tertentu sesuai golongan usianya. Nah, ini adalah TKU secara umum ya. Ada siaga mula untuk yang ini. Kalau 1 TKU itu baru mula ya. Dan ini untuk siaga tata untuk yang tingkatnya menengah ya, TKU yang bagian tengah, dan ini adalah siaga bantu ya. Di sini ya kalau sudah masuk ke jenjang atau usia yang sudah semakin meninggi, untuk usia siaga itu adalah siaga bantu. Lalu ini ada TKU penggalang, yaitu sama tingkatannya tapi beda namanya ya. Ini ada penggalang ramu, penggalang rakit, dan penggalang terap. Nah, ini tergantung usianya. Tergantung usianya. Nah, di sini kakak hanya menjelaskan secara gambarannya saja ya, tidak menjelaskan, belum menjelaskan usia dari TKU antar siaga dan juga penggalang. Yang jelas sudah ada gambaran ya, ini untuk TKU siaga dan ini untuk TKU penggalang, seperti itu. Lalu untuk yang gambar sebelahnya ini adalah TKK, tanda kecakapan khusus, yaitu adalah dimana kalian itu ahli di bidang mana saja ya. Ini untuk yang kakak ambil ini adalah TKK yang wajibnya. Di sini ada 10 ya, ada P3K, mengatur ruangan, pengamat, juru masak, berkemah, gerak jalan, pengaman kampung, juru kebun, menjahit, dan penabung. Ini adalah TKK yang wajib. Sebenarnya ada sejumlah 20 TKK ya, tapi karena ada wajibnya di sini, tapi karena ini wajib, jadi kakak hanya mencantumkan 10 TKK saja. Oke, itu adalah tanda kecakapan. Nah, itu saja dari kakak ya. Demikianlah kegiatan pada hari ini, semoga bermanfaat buat kalian semua ya. Oke, kakak akhiri, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka.